modul sampai modul 1.2. 1.2, 1.1 sudah tuntas ya. Sudah tuntas, semua kajian sudah terselesaikan. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Ya Pak Anas, ini untuk sesi selanjutnya saya bersama teman-teman pengajar praktik akan melakukan pendampingan individu ke sekolah-sekolah TGP. Sekarang alhamdulillah saya sudah nyampe nih di sekolah Pak Anas di SMA Islam Baitur Rahmah ya, Kecamatan Bandung. Maksud dan tujuan saya juga mengenai kekhawatiran dan harapan selanjutnya terkait dengan pembelajaran daring yang kemarin. Kemudian kita juga berdiskusi bagaimana pembuatan portofolio digital, dan yang terakhir kita bicarakan juga tentang peta posisi diri dan pengembangan diri yang sudah direkap nih sama Pak Anas yang kemarin. Itu aja. Pak Anas, ini menurut Pak Anas selama ini setelah melakukan pembelajaran daring yang kemarin, hal-hal apa saja nih yang dilakukan Pak Anas di sekolah atau di kelas atau bersama rekan-rekan guru? Ya, jadi dari awal kita melaksanakan daring yang memang disepakati tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang itu memang sudah saya lakukan dari sebelum ini, memang sudah saya lakukan dan alhamdulillah terlaksana dengan baik. Dan juga terima kasih sudah bertemu dengan teman-teman CGP yang semua butuh proses. Mungkin sudah ada yang sudah mencapai titik tertentu yang terlihat sama Pak Anas. Ya, jadi banyak sebenarnya, dan juga ada beberapa capaian di mana sebelum-sebelumnya saya jarang melakukan evaluasi saya kepada siswa. Ternyata siswa juga bisa mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan. Ternyata siswa juga merasa sangat bangga dengan pengembangan dan perkembangan yang ada di SMA kami. Dengan perubahan yang saya lakukan, siswa sudah merasa sangat senang sekali. Oh iya, tujuannya ke sana kan ya Pak ya? Iya. Iya. Bagaimana membahagiakan anak bisa belajar senang dan bahagia, itu kan kata intinya seperti itu. Baik Pak Anas, saya merasa bahwa pembelajaran daring yang kemarin saya sangat mengapresiasi para CGP yang ikut pembelajaran daring, karena itu walaupun kita duduk tapi kita butuh stamina yang kuat. Intinya itu kita berlama-lama di depan laptop di pembelajaran daring, tapi butuh stamina. Kenapa? Karena kita 3, 4, 15 bahkan 1 hari full kita berada di depan layar. Terima kasih, semoga Pak Anas ini terus sehat ya Pak ya. Amin. Sekarang saya ini Pak, tentang kekhawatiran. Kemarin pada saat lokal orientasi kita sudah membicarakan itu. Mungkin selama pembelajaran daring berlangsung, kemudian Pak Anas pulang ke sekolah, apakah ada kekhawatiran dalam diri Pak Anas, baik pada tahap pelaksanaan pembelajaran daring maupun pada tahap mengimplementasikan konsep KHD di sekolah atau di kelas? Jadi ada beberapa memang kekhawatiran. Yang pertama, mungkin pada saat daring, di mana memang yang paling terkendala itu tentang, jadi kalau masalah kolaborasi diskusi dengan teman-teman CGP, saya yakin insya Allah tidak ada kendala. Kedua, yang menjadi kendala di sekolah mungkin ini juga merupakan tantangan buat saya sebagai calon guru penggerak. Jadi untuk membuat teman-teman juga tergerak, teman-teman guru yang lain tergerak, sehingga aksi nyata
aksi nyata yang saya buat itu memang harus diterapkan sesuai dengan apa yang sudah menjadi wacana awal, bahwa dari kita bergerak lalu bisa menggerakkan teman-teman komunitas yang ada di sekolah. Kekhawatiran saya cuma untuk lebih menyadarkan teman-teman bahwa filosofi KH ini sangat perlu kita terapkan di sekolah kita. Iya, iya Pak Anas. Saya melihat Pak Anas nanti punya tanggung jawab yang penuh di sekolah ini ya. Bagaimana bisa menggerakkan teman-teman. Ada dua kekhawatiran yang bisa saya simak. Pertama mengenai terkendala jaringan. Kalau Pak Anas khawatir hal itu, kira-kira gimana solusinya menurut Pak Anas? Agar ini kan masih terus berlangsung ya, masih lama. Kalau kekhawatiran itu terus menerus menjadi kendala bagi Pak Anas, kita cari solusinya nih. Solusinya itu gimana Pak Anas? Ya, saya sudah menggunakan dua solusi. Untuk yang jaringan itu saya gunakan hotspot dan juga wifi sudah di rumah sebagai cadangan. Cuma ketika memang kondisi alam seperti kemarin, memang cuaca angin yang tidak mendukung, itu ya kita menunggu kondisi alam yang kembali. Tapi kalau masalah jaringan itu sendiri, saya sudah antisipasi dengan wifi. Iya. Yang kedua, mengenai teman-teman guru yang ada di sini, dan juga ingin mengadakan pertemuan rutin dengan guru. Yang itu juga pernah sebelumnya juga saya laksanakan. Kita belajar bersama, sharing bersama, intinya bukan workshop atau apa. Juga pernah workshop kita laksanakan, dan di rapat tersebut juga saya pernah menjadi materi tentang apa-apa tentang kurikulum mereka yang akan kita laksanakan di depannya. Kekhawatiran Pak Anas ini semoga dapat terlaksana sesuai dengan harapan yang tinggi ya, harapan yang mulia menurut saya. Bagaimana bisa menggerakkan teman-teman, kemudian Pak Anas mempunyai solusi, akan selalu mengadakan pertemuan, punya saling sharing dengan Pak Anas. Ya, Pak Anas. Kemudian untuk pembelajaran daring, bagaimana harapan ke depan setelah ini kan masih sampai pada modul berjalan 1.2 ya. Harapan selanjutnya untuk pembelajaran daringnya ini mungkin ada yang terbersit di pemikiran Pak Anas. Ya, untuk pembelajaran daring, saya rasa ada beberapa yang saya harapkan, di mana teman-teman CGP juga bisa ikut berperan aktif ke semuanya. Yang kedua, saya berharap beberapa modul atau keilmuan yang sudah diberikan itu dapat kita perdalami, sehingga kita bisa mengimplementasikan apa yang sudah diberikan di sekolah kita masing-masing. Ya, dapat mendalami. Kalau bagaimana Pak Anas bisa mendalami itu, paling tidak punya trik nih Pak Anas. Trik apa Pak Anas agar bisa benar-benar mendalami, artinya tidak hanya sekedar dapat dari fasil saja atau tidak hanya sekedar di LMS saja. Iya, terima kasih Bu. Jadi karena kebetulan 1 tahun ini saya diberi kepercayaan oleh kepala sekolah sebagai wakil kurikulum, kegiatan implementasi kurikulum merdeka di Jawa Timur, tepatnya di Malang beberapa bulan yang lalu, dan saya juga aktif di kegiatan BTN, terutama tentang kurikulum dan juga disiplin positif yang sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan kemarin. Juga beberapa hal yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar, saya juga belajar di situ. Ternyata banyak ini ya, selama ini Pak Anas memang di
kurikulum, karena sudah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga ini mendukung Pak Anas untuk terus semangat bagaimana bisa memberikan pengaruh pada orang lain. Tapi selama ini apakah sekolah, kemudian kepala sekolah, rekan-rekan guru, apakah memberikan dukungan ini sama Pak Anas? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kepala sekolah, semua guru sangat memberikan dukungan, terutama setelah kemarin setiap saya melakukan kegiatan di luar itu langsung saya sampaikan juga sebagai oleh saya dari luar kepada teman-teman guru yang lain. Dan juga kebetulan karena kita mendapat pembahasan dari SMA 1 Letpan, kemarin juga saya mendatangkan pemateri dengan teman-teman dibuat panitia di sini untuk menjelaskan beberapa hal terkait kurikulum di SMA kami, dan kegiatan itu terlaksana. Dukungan ini sebenarnya modal utama Pak Ya. Anas, dan luar biasa Pak Anas sudah mendapat dukungan penuh dari sekolah ini. Semoga memberikan manfaat ya Amin. untuk rekan-rekan dari sekolah di sini. Sekarang kita lagi ke ini ke depan. Kembali ke pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu yang kemarin di ruang kelas kita sudah dibahas tuntas oleh Bapak Fasil, juga kemudian di PNS Pak Anas. Menurut Pak Anas, dari selama ini yang Pak Anas belum lakukan ataupun yang sudah dilakukan, kemudian Pak Anas melakukan perubahan, dan Pak Anas menyampaikan tadi ada sudah menunjukkan perubahan ya, sudah menunjukkan perubahan. Yang saya ingin tahu apa yang mendorong Pak Anas ini untuk bisa melakukan perubahan di sekolah Pak Anas. Yang sekarang ini setelah memahami filosofi pemikiran KHD, Pak Anas mau berubah dan melakukan perubahan. Bagaimana Pak Anas? Ya, jadi sebenarnya dorongan itu tergantung pada niat. Jadi ketika mungkin saya memiliki niat, terus ternyata dorongan yang muncul ketika saya mendapat dukungan dari, terutama dari kepala sekolah dan juga teman-teman yang mau juga menikmati oleh-oleh lah dari saya itu sendiri mengenai apa yang sudah saya peroleh di luar, sehingga hal-hal itu yang bisa membuat saya berkembang, membuat saya semangat, dan hal tersebut juga salah satu yang menjadikan dorongan untuk saya sendiri. Iya, iya. Luar biasa Mas. Namun apakah yang dilakukan Pak Anas itu, Pak Anas pernah tidak melihat respon? Yang pertama, bagaimana respon dari teman-teman? Kemudian karena perubahan itu Pak Anas diimplementasikan di kelas pada anak didik, bagaimana juga respon dengan anak-anak didik? Ya, jadi setelah saya melakukan hal tersebut, mungkin respon dari teman-teman guru, karena guru itu sebagai pendidik juga ternyata alhamdulillah muncul rasa ingin tahu mereka, sehingga mereka bertanya-tanya, ini kurikulum mereka ya seperti ini pembelajaran KHD, di mana filosofi KHD kita guna juga ingin tahu adakan kegiatan seperti apa, sehingga terbentuk seperti yang saya katakan tadi, kita melakukan rapat pertemuan rutin belajar bersama, dan untuk siswa ternyata lebih menenangkan. Jadi siswa lebih senang, memang dia dibiarkan, intinya bukan dibiarkan, kita memberikan keleluasaan kepada siswa, di mana siswa itu sendiri yang bisa memilih untuk bisa menyesuaikan mana yang sesuai dengan bakat dan minat. Guru hanya sebagai penuntun, katanya Pak Hajar Dewantara. Karena saya berpikir bahwa di dalam masyarakat juga filosofi Hajar ini
Anggap setiap rumah adalah sekolah dan setiap anak itu adalah siswa itu sendiri. Iya. Begitu. Berarti sudah anak-anak sudah menemukan gaya belajarnya Ya, sendiri. alhamdulillah. Dan Pak Anas hanya menuntun di situ sesuai dengan bakat dan minatnya anak. Ya, Pak Anas. Dari hal yang sudah step by step Pak Anas sudah lakoni, itu mungkin ada yang perlu diperbaiki untuk selanjutnya Pak Anas dalam menghadapi baik rekan-rekan maupun dalam pembelajaran. Ya. Jadi ada memang beberapa hal yang perlu kita benahi, terutama memang tidak semuanya guru melaksanakan ini, cuma saya dan juga kepala sekolah berusaha yang terbaik untuk memberikan agar semuanya sesuai dengan seperti yang disepakati dari awal, bahwa merdeka itu diajar di awal bahwa ini itu kalau tidak salah mulai dari diri. Jadi kita memberikan penyadaran, jadi mulai dari diri saya sendiri, juga bapak kepala sekolah dan sebagainya, untuk memberikan contoh hingga penyadaran itu tumbuh dengan sendirinya. Juga kedua, hal ini yang perlu kita kembangkan juga, di luar itu kita memberikan pengertian kepada orang tua murid. Orang tua murid itu perlu, ternyata setelah saya pelajari di modul, untuk juga bisa ikut berperan aktif dalam proses ini, baik misalkan dalam kegiatan tertentu. Itu merupakan suatu bentuk yang pernah Pak Anas lakukan, suatu bentuk perubahan yang pernah Pak Anas lakukan terkait dengan kolaborasinya dengan wali murid seperti itu. Coba Pak Anas bisa paparkan kira-kira dalam bentuk apa hal yang terkait dengan kerjasamanya dengan wali murid. Ya, untuk sementara Bu, seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa di kegiatan kemarin itu kita kerjasama karena kita ada pameran pendidikan atau yang banyak sudah dirasakan di sekolah-sekolah tentang kewirausahaan. Di situ juga orang tua murid ikut. Juga sebelumnya di acara Maulid gitu. Jadi saat dan sebagainya itu secara tidak langsung wali murid juga akan bergerak di situ. Ini kolaborasinya dengan wali murid ya Pak. Sekarang seperti yang kemarin ada refleksi 2 mingguan gitu ya, aksi nyata. Nah, apakah di aksi nyata itu Pak Anas sudah menuangkan perubahan-perubahan hal-hal yang dilakukan di sekolah, di kelas, apakah sudah tertuang dalam aksi nyata itu Pak? Ya, jadi saya sudah mulai tuangkan itu dalam aksi nyata. Itu saya sudah melengkapi dengan dokumentasi, karena memang seperti di awal saya katakan bahwa saya angkatan 7. Jadi memang dari 9 bulan yang lalu saya sudah belajar, 9 bulan yang sudah belajar, dan sudah ada di YouTube mengenai kegiatan yang akan saya laksanakan di seluruh program. Terutama satu yang memang butuh, saya membuat sirup murbe itu sendiri. Jadi dari teman-teman SMK 1, dari SMP 2 dan sebagainya, itu sebenarnya sangat mendukung sekali. Cuma ada beberapa hal yang butuh kita benahi. Iya, itu hubungannya nanti dengan ini ya, pembuatan portofolio digital. Ya. Sejauh mana Pak Anas ini sudah melakukan, sudah membuat portofolio digitalnya? Ya, alhamdulillah di portofolio digital mengenai saya pribadi, profil sekolah, kegiatan, dan juga sertifikat yang sudah saya peroleh, kegiatan di luar pendidikan saya itu sudah lengkap di portofolio itu sendiri. Sudah terbagi dalam beberapa kelas uang ya. Ya. Jangan lupa juga Pak Anas, itu kemarin tadi Pak Anas juga
sudah banyak menghasilkan sertifikat, itu juga ditaruh aja Pak Anas. Jadi semua sertifikat, apalagi Pak Anas ini di bagian wakakurikulum, tentunya semakin banyak pelatihan-pelatihan yang diikuti, itu juga masukkan. Karena itu merupakan sebuah prestasi yang perlu dibanggakan juga, karena tidak semua orang bisa mendapatkan peluang ikut seperti itu kan. Berarti untuk portofolionya Pak Anas sudah ini ya, tinggal memasukkan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Menggunakan apa ini Pak Anas? Menggunakan media apa? Platform apa? Google Set. Oke, sekarang nih untuk kemudian pendidikan, pembelajaran, kemudian kemampuan manajerial, kompetensi manajerialnya, kemudian pengembangan sekolah. Dari 4 itu Pak Anas, kira-kira menurut Pak Anas itu mana yang merasa itu kurang menurut Pak Anas? Ya, terima kasih. Dari beberapa hal yang sudah disampaikan tadi, manajerial dan sebagainya, mungkin ada beberapa hal, terutama yang terakhir nanti itu tujuan saya untuk pengembangan sekolah ke depan. Karena saya yakin posisi sekolah yang strategis, juga ada beberapa sekolah lain di bawah kita itu juga sangat mendukung. Jadi itu yang menjadi PR untuk saya, masalah pengembangan sekolah. Ya, berarti ini berhubungan juga dengan pasangan dengan lembaga-lembaga lain ya. Bagaimana caranya sekolah kita ini bisa berkembang pesat dan seperti itu. Menurut Pak Anas, solusinya itu gimana Pak Anas? Jika Pak Anas itu merasa hal ini Pak Anas masih kurang mampu atau kurang bisa, bagaimana bisa mengembangkan sekolah dengan baik? Kira-kira solusi menurut Pak Anas itu gimana? Ya, solusinya yang pertama, karena saya sudah memulai dari saya pribadi, nanti juga saya akan sampaikan ke teman-teman guru bahwasanya pendidikan ke depan harus lebih baik. Yang pertama. Yang kedua, karena pendidikan ini akan menjadi lebih baik, berarti harus ada perubahan. Perubahan yang saya harapkan itu kembali pada wacana awal bahwa saya akan memberikan bicara tentang pentingnya filosofi KD dalam pendidikan ke depan. Jadi yang kedua, kerjasama juga dengan masyarakat, terutama wali murid, di mana kita nanti bisa memberikan kepercayaan penuh. Karena alhamdulillah dari tingkat SMP dan SMA kita juga sudah mulai ada pengembangan dan ini sudah bentuk kepercayaan. Dari Pak Anas itu udah bagus, artinya bagaimana kita bisa bersaing dengan sekolah lain dengan melihat kompetensi yang ada di Pak Anas di bagian kurikulum. Maka Pak Anas bagaimana menyadarkan teman-teman sekolah sehingga jika teman-teman sudah sadar, berarti kita akan menemukan trik-trik agar trik kita itu tidak bisa dimiliki oleh orang lain dan bisa mengembangkan anak-anak, mengembangkan sekolah seperti itu. Baik Pak Anas. Kemudian menurut Pak Anas itu yang Pak Anas ragukan mengenai pengembangan sekolah. Hal lain menurut Pak Anas yang menurut Pak Anas mampu dan bisa dinyatakan saya lebih mampu atau saya sudah merasa baik di kompetensi ini, misalnya kira-kira kompetensi apa Pak Anas dari Pak tadi yang sudah dibicarakan? Ya, jadi ada 2 dari sistem manajerial. Saya sudah mencoba menjelaskan semua apa yang sudah saya dapatkan dari segi kepemimpinan, karena seperti yang saya dapatkan tadi bahwa saya masih 2 tahun di sini, kita 2 tahun.
Jadi saya juga melihat kondisi lingkungan dulu seperti apa, harus saya menyesuaikan sehingga saya bisa intinya menjadi Jadi ini ya, di kompetensi manajerial sekolah ya, Pak Anas merasa. Kemudian Pak Anas, saya justru berpikir pertanyaannya, Pak Anas merasa siap di manajerial sekolah. Apakah di pengembangan diri Pak Anas itu masih merasa kurang, Pak Anas? iya Bu. Jadi seperti yang saya sebutkan itu untuk pengembangan diri, karena saya sudah memang mulai dari diri. Jadi dari ketika sudah mengikuti kegiatan dan sebelum itu sudah memang saya lakukan. Ya, itu yang merupakan tadi, mohon maaf, untuk pengembangan diri dan sebagainya sudah benar-benar saya lakukan, hingga tinggal menularkan saja. Oke, Pak Anas, terima kasih untuk semua apresiasi yang sudah Pak Anas sampaikan, yang sudah Pak Anas lakukan. Terakhir nih, dari pembelajaran daring, kemudian dari pendampingan individu, kemudian dari loka karya yang sudah Pak Anas jalani, kira-kira menurut Pak Anas ada hal-hal tertentu yang perlu diperbaiki tidak? Baik secara daringnya bersama Fasil atau bersama PI, mungkin ada yang perlu diperbaiki atau harapan-harapan agar lebih baik ke depannya. Ya, yang pertama harapan saya teman-teman setelah atau pada saat melakukan hal ini nantinya dapat lebih berkembang, pengembangan melakukan kegiatan yang diperlukan terutama dalam bidang pendidikan. Efektifnya pembelajaran yang dilakukan sehingga kita juga apa yang kita butuhkan, terutama nanti buat ibu pengajar praktek, nanti lebih mudah untuk mengakses apa saja yang kita butuhkan dan kita perlu benahi gitu. Jadi intinya kita butuh koreksi juga. Nanti Pak Anas jika ini berkomunikasi dengan hasil apa yang menjadi wawancara saya, nanti saya melaporkan ke RS, kemudian Pak Anas juga bisa komunikasi dengan hasil di jurnal komunikasi itu ya Pak ya. Jadi di sana manfaatkan untuk bisa berkomunikasi dengan Bapak Fasil. Dan besok besok nanti sore kita ketemu ya, ketemu di pembelajaran daring. Baik, terima kasih Pak Anas. Pak Anas sudah meluangkan waktunya. Saya sudah datang ke sekolah Pak Anas, bersambut baik dengan Bapak Kepala Sekolah juga. Saya sampaikan terima kasih, tetap semangat ya Pak Anas ya. Semoga sehat selalu. Ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.